Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan tentang makalah ekonomi biografi uang Indonesia Kerajaan Kediri. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nida Fatina Nastiti. Di sebelah saya ada Saya Ivana Raisya Devi. Saya Malen Fauzia. Saya Nazila Salsabila Putri. Saya Altamudin Sabar Aulia. Terima kasih. Hai. Nah, yang pertama adalah latar belakang Kediri sebelum kemerdekaan. Sejarah Kerajaan Kediri atau juga dikenal dengan nama Panjalu, merupakan kerajaan Jawa Timur di tahun 1042 sampai 1222 yang berpusat di Kota Daha yang sekarang merupakan Kota Kediri. Kota Daha sendiri sudah ada sebelum Kerajaan Kediri didirikan, dan Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang memiliki arti korapi. Ini bisa dilihat dari sebuah prasasti pembuatan dari Airlangga pada tahun 1402 pada akhir tahun 1042. Airlangga secara terpaksa harus membagi wilayah kerajaan sebab perebutan tahta dari dua orang putranya, yakni Sri Samarawijaya yang mendapat kerajaan barat Panjalu di Kota Baru Daha, dan Mahapanji Garasarka mendapat kerajaan timur yakni Jagel di Kota Lama Kahuripan. B. Kehidupan ekonomi rakyat Kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian pada masa Kerajaan Kediri memiliki usaha perdagangan, pertanian, serta peternakan, dan dikenal sebagai penghasil kapas, beras, serta ulat sutra. Ini menyebabkan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri terbilang makmur dan bisa terlihat dari kerajaan yang memberikan penghasilan tetap untuk pegawai berupa hasil bumi, dan ini juga dapat dari keterangan kitab Civanci serta kitab Lingwacaika. C. Uang Kerajaan Kediri. Mata uang kerajaan Jenggala atau Kediri dibuat pada masa jayanya Kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-9 bernama Krisnala. Ciri-ciri terbuat dari emas dan perak berbentuk sebutir jagung. Diperkirakan beredar pada tahun 896 hingga 1158. Sisi belakangnya terdapat ukiran menyerupai huruf T dan populer disebut linggam. Sedangkan sisi depan berhiaskan berbagai bentuk bunga. Berikut adalah tampilan uang kerajaan Kediri. Jadi di sini ada 3 jenis uang logam. Yang pertama itu berbentuk bulat pipih, berbahan perak, berat 2 gram, tebalnya 3 mm, diameternya 13 mm. Dan untuk desain depan uang logam yang pertama itu ragam hias kelopak bunga cendana, dan untuk desain belakangnya huruf Dewanagari. Contoh uang logam yang pertama. Dan untuk uang logam yang kedua, bentuknya bulat pipih, bahannya perak, beratnya 2,6 gram, tebalnya 3 mm, diameternya 13 mm. Dan untuk desain depannya itu ragam hias kelopak bunga cendana, dan desain belakangnya huruf Dewanagari, sama seperti uang logam yang pertama. Dan ini untuk gambar uang logam yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, bentuknya bulat pipih, bahannya perak, beratnya 2,4 gram, tebalnya 3 mm, diameternya 13 mm. Dan untuk desain depannya itu sama seperti yang pertama dan yang kedua, ragam hias kelopak bunga cendana, dan desain belakangnya juga sama, huruf Dewanagari atau Sansekerta. Dan ini untuk gambar uang logam yang ketiga. Kelihatan gak sih? Terima kasih. Selanjutnya ada sejarah mata uang kota Kediri setelah kemerdekaan. Pada tahun 1906 berdasarkan Stasblad nomor 148 tertanggal 1 Maret 1906 mulai berlaku dari tanggal 1 April 1906 dibentuk Geminti Kediri sebagai tempat kedudukan residen Kediri. Sifat pemerintahan otonom terbatas dan sudah mempunyai Geminti Road sebanyak 13 orang yang terdiri atas 8 orang golongan Eropa yang disamakan
4 orang pribumi atau inlander, dan 1 orang bangsa timur asing. Dan berdasarkan STBL nomor 173 tertanggal 13 Maret 1906, ditetapkan anggaran keuangan sebesar F15.240 dalam 1 tahun. Pada tanggal 1 November 1928 berdasarkan STBL nomor 498 menjadi Zelfstandig Gemeentschap, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928 menjadi otonom penuh. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 10 Maret 1942, maka kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja Gemeente Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas oleh pemerintah Jepang, daerahnya diperluas menjadi daerah kota sekarang, yaitu daerah Kediri-shi yang dikepalai oleh Shiko. Kediri-shi terdiri dari 3 zon dikepalai oleh Sancho. Zon itu terdiri dari beberapa ku dikepalai kuce pemerintahan Kediri-shi dipimpin oleh seorang shicho, wali kota Madia. Tidak saja menjalankan pemerintahan otonomi, tetapi juga menjalankan Allgemeinbestur, pemerintahan umum. Hanya di bidang otonomi tidak didampingi oleh DPRD. Wewenang dipenuh ditangani oleh Kediri Shicho. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, habislah sejarah pemerintahan Jepang di Kediri. Maka pemerintahan beralih kepada RI. Mula-mula, wali kota Kediri didampingi oleh Komite Nasional Kota Madia, kemudian daerah berkembang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah model uang yang berlaku pada masa awal terbentuknya Kota Kediri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.